Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 0,21%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.700-an, Ethereum 1.981, BNB 324, Cardano 0,57, XRP 0,38, Solana 46, dan Dogecoin kembali ke urutan ke-10 dengan harga 0,079 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, walaupun ada beberapa yang hijau. Top performernya adalah Dogecoin, guys, dengan kenaikan 5,36% ke 0,079 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah di hari Senin lagi guys, kita pengen cek kira-kira untuk minggu ini ada event ekonomi penting apa sih yang perlu kita waspadai untuk minggu ini ya. Dan sebenarnya secara overall dari Amerika Serikat tidak banyak event ekonomi yang mempunyai impact yang cukup besar menurut saya. Selain nanti di tanggal 18 Agustus, kita bakalan melihat adanya FOMC Minutes jam 1 dini hari. Selain itu, tidak ada menurut saya yang perlu terlalu dikhawatirkan. Selain mungkin ada sedikit lah dari initial jobless claim dan juga continuing jobless claim. Jadi itu adalah dua data ekonomi yang menurut saya bisa menggerakkan market. Selain itu, kalau misalnya kalian lihat di area lainnya, UK sebenarnya minggu ini mendapati banyak sekali event ekonomi penting seperti ada unemployment rate, kemudian juga ada data CPI dan juga core inflation rate yang bakalan dirilis di United Kingdom dari tanggal 16 Agustus dan juga 17 Agustus. Jadi untuk teman-teman yang merupakan trader forex mungkin ini bisa kalian jadikan informasi tambahan dan harusnya GBP bakalan bergerak volatil untuk satu minggu ini. Jadi itu adalah outlook event ekonomi untuk minggu ini. Saya rasa tidak banyak yang terlalu penting, hanya ada FOMC minutes dan juga initial jobless claim. Jadi itu yang perlu kita perhatikan berikutnya. Oke, kemudian kita bakalan cek sedikit, kita update gitu ya. Kira-kira sentimen di market itu hari ini seperti apa? So far kalau kita lihat Fear and Greed Index-nya itu berada dalam keadaan fear. Setelah kemarin itu berada dalam keadaan netral. Jadi fear-nya ini juga udah sedikit gitu ya, sedikit mengarah ke netral karena angkanya sudah di sekitar 40-an. Jadi udah hampir mengenai netral. Kalau udah di atas 45 harusnya udah netral gitu guys. Nah kalau kita lihat dari pergerakan beberapa tahun terakhirnya, ya kita udah melihat gitu ya, bahwa pada akhirnya setelah berminggu-minggu kita berkutat di sekitaran di bawah angka 20 Crypto Fear and Greed Index, beberapa minggu belakangan kita udah melihat sentimen mulai start lagi balik ke arah netral. Gitu ya. Kalau kalian masih ingat video kita beberapa minggu yang lalu ketika kita membahas Crypto Fear and Greed Index, kita sudah pernah membahas gitu ya bahwa kita menciptakan rekor gitu terlama berkutat di sekitaran di bawah angka 20 untuk Crypto Fear and Greed Index-nya. Dan menurut pandangan saya pribadi, harusnya tidak lama kemudian kita akan melihat market untuk start kembali recover. Jadi so far kita udah mendapati hal tersebut terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang sudah sempat akumulasi ketika Crypto Fear and Greed Index masih berada di bawah angka 20, harusnya sekarang sedikit banyak kalian sudah mendapati cuan. Gitu ya. Jadi untuk sementara kita melihat market dalam keadaan yang cenderung netral gitu ya. Saya nggak bisa katakan ini masih dalam keadaan fear, harusnya sudah netral gitu. Sudah tidak jarang lagi bisa kita temukan orang-orang yang mengatakan, oke, kita sepertinya sekarang sudah masuk lagi ke bull market gitu. Kita udah tidak akan lagi melihat lower low. Kita sudah menyelesaikan bear market kali ini. Sekarang udah mulai banyak orang start lagi percaya hal tersebut. Itu yang membuat sentimen market sekarang tidak lagi dalam keadaan yang sangat ekstrim fear, tapi udah cenderung dalam keadaan netral. Ya, walaupun masih ada juga yang mengatakan kita masih akan melihat lower low baru. Itu juga masih banyak. Jadi ya kurang lebih mungkin 50-50 lah sekarang sentimennya. Oke? Jadi itu adalah update dari segi sentimen market. Nah, kemudian kita juga bakalan cek nih guys. Kira-kira apa sih yang sedang dilakukan oleh para paus Bitcoin beberapa minggu belakangan. Secara overall tadi saya udah cek sekilas ya guys. Untuk top 500 atau 500 wallet terbesar Bitcoin itu rata-rata cenderung ya. Kebanyakan hold atau tidak mereka terus melakukan akumulasi. Masih jarang saya temukan ada yang melakukan distribusi. Nah, kalau kita cek sekilas gitu ya di halaman pertama, ada 100 wallet pertama di sini. Tentunya wallet nomor 3 ini masih memegang yang paling besar ya kalau kita tidak masukkan
exchange, kalau misalnya ada yang tulisan seperti ini tuh rata-rata punya exchange gitu guys. Kalau ini mungkin punya institusi atau retail gitu ya. Tapi ini bukan retail sih harusnya. Ini mungkin sebuah grup atau apa yang mempunyai Bitcoin yang sangat amat banyak. Total value-nya sampai 3,2 billion dollar. Nah, sisanya kalau kalian perhatikan di top 10 itu rata-rata masih nge-hold gitu ya. Di sini juga sama, rata-rata hold. Ada yang minus ini juga karena ini adalah walletnya exchange. Itu kita nggak hitung, kita mau hitung yang di luar exchange gitu guys. Ini adalah exchange juga. Selain itu mereka banyakkan masih hold, dan hold. Kemudian yang ini melakukan akumulasi 1450 Bitcoin. Kemudian di bawahnya juga ada yang akumulasi 14.000 Bitcoin. Dan mereka belinya ini di bulan Juli 21 Juli 2022. Oke, kemudian di sini ada yang tambah 299, di sini juga ada yang plus 18.500 Bitcoin di sini ya. Dan di sini ada yang distribusi sedikit tapi ini cuma 200 Bitcoin, guys. Kalau kita bandingkan dengan yang akumulasi 18.000, ada yang akumulasi 14.000, kemudian ada 860 dan lain sebagainya, kalian cek di sini. Kalau ini minus, ini adalah walletnya exchange juga. Oke, kalian lihat di sini. Ini ada sedikit yang distribusi 2.300, tapi mereka kembali menambahkan 3.510 Bitcoin. Di sini juga sama akumulasi. Di sini minus 10.000, tapi ini walletnya exchange. Di sini juga akumulasi. Di sini juga akumulasi. Dia jual sedikit 220, tapi mereka menambahkan lagi 12.000 Bitcoin. Jadi untuk halaman pertama kalian bisa lihat nih, rata-rata cenderung melakukan akumulasi atau enggak mereka hold. Belum ada sepertinya minat dari mereka untuk melakukan distribusi. Di halaman kedua juga rata-rata sama, guys. Di sini semuanya rata-rata masih hold, dan hold. Dan ada beberapa wallet-wallet baru yang bermunculan dan langsung membeli dengan jumlah yang sangat besar. Seperti yang dilihat di 153 di sini. Dia beli tanggal 10 Agustus 2022 dan dia langsung belinya 8.150 Bitcoin. Oke, kalau kalian scroll lagi ke bawah, mungkin kalian akan melihat semuanya rata-rata masih dalam keadaan hold, tidak ada aktivitas yang terjadi, tidak ada juga distribusi. Kalau halaman ketiga, kalian juga bisa melihat ada beberapa wallet baru mulai bermunculan. Di sini tiba-tiba muncul mereka plus 7.715 Bitcoin di tanggal 28 Juli 2022. Kemudian yang ini 13 Agustus 2022. Ini jadi masih baru, guys. Mereka juga langsung membeli 7.573 Bitcoin. Di sini juga sama, mereka belinya tanggal 15 Agustus dan plusnya 7.147 Bitcoin. Dan rata-rata plus kalau kalian perhatikan. Di sini ada tanggal 15 Agustus, beli 6.700. Di sini juga sama, di bulan Juli, ini juga bulan Agustus, tanggal 15 Agustus, belinya juga 6.393. Di sini juga sama, 15 Agustus. Ini sepertinya orang yang sama ya, guys. Mereka belinya semua rata-rata 6.000-an Bitcoin. Oke, di sini juga kalian bisa lihat tanggal 5 Agustus 2022, mereka plus 5.285 Bitcoin. Sisanya itu hold gitu, guys. Nggak ada yang minus malah. Jadi so far untuk para paus Bitcoin sepertinya mereka masih cukup yakin ya. Kita harus asumsikan dengan hal yang terjadi di sini, mereka antara hold atau akumulasi, ya harusnya mereka sedikit banyak masih percaya gitu bahwa Bitcoin harusnya masih akan rally lagi ke atas. Atau mungkin mereka sebagian percaya bahwa kita sudah menyelesaikan bear market kali ini dan sudah akan membentuk cycle baru lagi. Menurut kalian bagaimana, guys, dengan adanya data paus seperti ini? Apakah kalian percaya gitu ya bahwa kita sudah sekarang menyelesaikan bear market? Atau menurut kalian mereka hanya nunggu lagi nih untuk harga lebih mahal untuk menjual? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, kita bakalan update weekly chart lagi, guys. Chart weekly, kita melihat kita closing candle kemarin itu terlihat cukup meyakinkan ya. Dimana kita mendapatkan bounce lagi di area 200 week moving average sebelum kita kembali ke reject. Dan akhirnya kita mampu closing di atas 200 week moving average untuk ketiga kalinya. Oke, ini menandakan harusnya gitu ya. Para bull sekarang sudah dapat menjadikan 200 week moving average ini sebagai area major support lagi. Dan dengan adanya hal ini, saya sudah sampaikan juga dari beberapa minggu yang lalu, bahwa ini adalah indikasi baik, guys. Oke, dan saya masih bisa melihat Bitcoin untuk terus merangkak naik, dan so far kita melihat hal tersebut persis terjadi. Dari segi time frame yang besar, kita melihat pergerakannya ya cukup rapi gitu, guys, cukup rapi. Oke, tapi kalau di time frame yang kecil itu agak amburadul, karena pergerakannya terlihat
banyak yang zigzag gitu ya, banyak yang menciptakan V-shape recovery, dan saya udah sampaikan V-shape recovery itu kadang-kadang salah satu pattern yang paling sulit untuk kita identifikasi sebelum dia benar-benar terjadi gitu. Nah, kalau kita cek di daily chart, kayak kita coba cek di chart yang ini, maka kita bisa temukan bahwa so far sepertinya Bitcoin bears atau para sellers itu masih terus mencoba guys, terus mencoba untuk dapat mendorong harga Bitcoin drop ke bawah. Mereka nggak pengen ngelihat Bitcoin untuk terus-menerus rally. Kenapa? Karena kalau sampai hal tersebut terjadi, maka sedikit banyak mungkin retail akan start kembali masuk ke market dan kembali terus mendorong harga ke atas. Itu tentunya nggak pengen mereka lihat untuk terjadi, para bears, gitu ya. Nah, so far yang kita bisa lihat adalah Bitcoin masih mampu maintain sepertinya di atas area ascending triangle di daily chart di sini. Oke, saya sudah sampaikan juga di video kemarin, selama kita mampu maintain di atas area ini, maka saya masih bisa melihat Bitcoin untuk terus mengalami kenaikan, gitu ya. Walaupun 2 hari belakangan candle-nya itu terlihat tidak terlalu meyakinkan gitu guys, karena kita menciptakan 2 indecision candle. Terakhir kali hal ini terjadi itu menciptakan semacam koreksi yang cukup dalam di sini. Ini ada 2 candle indecision dan kita kemudian drop. Di sini 2 candle indecision dan kemudian kita drop. Oke. Mudah-mudahan kali ini kita tidak mendapatkan drop lagi di bawah area ini, karena kalau sampai kita drop di bawah area low sebelumnya di sini, menurut saya ini bukan pertanda baik dan kemungkinan kita akan melihat semacam koreksi besar. Gitu ya guys. Jadi itu adalah dari time frame daily. Simpelnya selama kita mampu maintain di atas area ini, harusnya kita masih bisa melihat Bitcoin untuk start kembali merangkak naik ke atas. Sebenarnya tadi kita sempat membentuk high baru, tapi kemudian kembali di-press oleh para sellers. Dan kita kembali drop di bawah 25.000 dan sekarang berada di sekitaran 24.800-an. Nah, kalau misalnya kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi di 4 hour chart misalnya di sini. Nah, sebenarnya yang bisa saya lihat sekarang adalah kita juga kembali menciptakan semacam pattern baru di sini, guys. Kita juga melihat adanya potensial ascending triangle juga tercipta di sini, guys. Oke, di 4 hour chart kita juga melihat ada potensial ascending triangle. Nah, tentunya secara teori, ascending triangle ini juga adalah sebuah pattern bullish. Tetapi kalau bisa kita perhatikan, kita sudah berkali-kali mencoba untuk breakout namun tidak berhasil. Nah, kalau misalnya 4 hour chart nanti kita mampu closing di atas area ini, maka ini adalah menurut saya indikasi yang sangat baik dan harusnya kita sudah siap untuk kembali membuat high baru. Oke, catatannya adalah kalau 4 hour chart itu sudah mampu closing di atas area 24.800-an. Yang mungkin lebih enaknya kalau kita melihat 4 hour candle itu closing di atas 25.000 ya guys. Kalau misalnya hal tersebut sampai terjadi, saya rasa harusnya kita tidak lama kemudian akan melihat Bitcoin untuk kembali start merangkak naik ke atas menuju ke next area major resistance yang harusnya berada di sekitaran 25.500 sampai $26.000. Gitu ya, itu dari time frame 4 hour. Kalau untuk 1 hour chart itu sebenarnya terlihat cukup amburadul ya guys. Kita banyak sekali mendapati V-shape recovery terjadi. Di sini juga V-shape recovery. Ini adalah rata-rata pattern yang agak sulit untuk kita trade gitu ya. Kecuali kalau misalnya kalian merupakan swing trader gitu. Harusnya kalau kalian swing trade dalam keadaan seperti ini itu lebih gampang gitu jatuhnya. Kalian time frame-nya lebih panjang gitu ya. Kalian bukan seorang day trader, bukan scalper. Jadi mungkin kalian bisa trade berdasarkan time frame yang lebih besar. Itu lebih gampang untuk kondisi sekarang menurut saya. Nah, kalau kita cek di 1 hour chart, kalau kalian ada nonton video saya kemarin, saya sudah sampaikan bahwa guys, saya masih bisa melihat untuk Bitcoin drop hingga ke sekitaran area 24.200 ini untuk nge-retest lagi area major support. Saya expect-nya dia langsung drop seperti ini guys. Kemudian saya bisa masuk ketika dia breakout. Tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah kita kembali membuat higher high dulu, baru pada akhirnya kita banting lagi ke sekitaran 24.200 sebelum pada akhirnya kita kembali bounce dan sekarang berpotensi lagi membuat semacam V-shape recovery di 1 hour chart. Sebenarnya sih guys, ini insting saya mengatakan gitu ya, bahwa pergerakan yang terjadi di sini ini terlihat tidak terlalu impulsif. Itu sedikit mengkhawatirkan saya gitu. Bahwa kita melihat para bulls itu berkali-kali mencoba untuk mampu break di atas area tersebut, namun so far itu belum membuahkan hasil. Oke, semakin lama kita melihat hal ini terjadi gitu ya. Kalau kita terus-menerus naik dan dalam keadaan yang korektif seperti ini, cepat atau lambat kita akan mendapatkan koreksi besar terjadi. Itu yang saya bisa lihat sekarang. Yang tentunya juga ini
sudah sesuai ya dengan skenario yang sebenarnya kita udah bahas dari berminggu-minggu yang lalu. Ketika Bitcoin masih di sekitaran harga di sini, saya sampaikan guys, saya bisa melihat Bitcoin untuk terus merangkak naik, mungkin menuju ke sekitaran area 25.000, 26.000, atau ini udah nyampenya ke 28.000 sampai 30.000. Itu adalah dua area yang menurut saya akan menjadi akhir dari relief rally kali ini. Jadi tidak akan mengherankan bagi saya gitu ya, kalau tidak lama lagi kita bisa melihat Bitcoin untuk kembali start mendapatkan drop. Saya sudah siap dengan skenario itu, gitu ya, karena outlook saya dari beberapa minggu yang lalu ya seperti itu, di mana kita akan mendapatkan semacam relief rally dulu dari Bitcoin ke sekitaran 25-26, atau kalau ini mampu ditembus maksimal 28-30, baru dari sana kita akan kembali mendapatkan sell off. Itu adalah selalu outlook saya dari beberapa minggu yang lalu, atau mungkin 1-2 bulan yang lalu ya, kita udah pernah bahas itu. Dan invalidasinya apa gitu? Kalau misalnya kita memang tidak lagi berada dalam relief rally dan kita mempunyai chance untuk udah menyelesaikan bear market kali ini dan bakalan menuju ke top yang baru, maka at least saya harus ngelihat Bitcoin untuk stay di atas area 30.000 terlebih dahulu. Kalau misalnya kita mampu melakukan hal tersebut, oke, kita mampu stay di atas angka 30.000, maka kita bisa melihat Bitcoin bakalan rally-nya extend gitu, memperpanjang rally-nya. Untuk minimum mungkin menyentuh lagi ke next area yang berada di sekitaran 48.000 sampai 50.000. Kalau ini mampu ditembus juga, maka kita bisa melihat dia kembali ke all time high. Oke, ini adalah titik invalidasinya. Kalau kita sudah mampu maintain selama beberapa minggu di atas area 30.000 dolar. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, outlook saya masih sama dengan 1-2 bulan yang lalu, yaitu adalah yang terjadi di sini hanya sekedar relief rally dan kita sudah dekat dengan akhir relief rally-nya. Gitu ya, antara kita berhenti di sekitaran 25-26 atau sekitaran 28 sampai 30.000 dolar. Jadi itu adalah outlook yang sementara masih saya pegang. Tentunya hal ini bisa berubah kalau misalnya price action-nya nanti juga berubah. Cuman so far saya belum mendapatkan bukti bahwa skenario yang saya sudah wanti-wanti itu terinvalidasi. So saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Selama di daily chart kita mampu maintain di atas area yang tadi saya sebutkan, harusnya kita masih bisa melihat Bitcoin bulls untuk kembali start mencoba mendorong harga ke atas. Perlu kalian ingat 2 hari belakangan itu kita berada di weekend, so tidak mengherankan kalau kita kembali melihat pergerakan yang tidak terlalu masif gitu ya, alias kita melihat volumenya sangat kecil di 2 hari terakhir, Sabtu dan Minggu. Hari ini kita udah di hari Senin lagi, kita bakalan lihat market apakah mampu untuk press higher. Oke, kalau 4 hour chart kita mampu closing di atas 25.000, harusnya itu adalah pertanda baik dan kemungkinan besar ascending triangle yang tadi kita bahas itu harusnya sudah valid gitu ya. Dan kita kemungkinan bakal melihat Bitcoin untuk start merangkak lagi naik ke atas. Jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.